warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalifa, kelas D32B Fakultas Ekonomi. Dalam video kali ini, saya akan membuat tentang konsep SIA usaha toko hijab Ifarami. Dalam konsep SIA terdapat revenue cycle atau siklus pendapatan, expenditure cycle atau siklus pengeluaran, dan finance cycle atau siklus keuangan. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video setelah ini. Revenue cycle atau siklus pendapatan dalam penjualan usaha toko hijab Ifarami. Pengertian revenue cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas bagi pembayaran dari penjualan tersebut. Bagian yang terkait dalam revenue cycle atau dalam usaha toko hijab, yang pertama ada bagian pemesanan atau pelayanan, 2 bagian gudang, 3 bagian keuangan, 4 bagian pengemasan, 5 bagian pengiriman, yang terakhir bagian akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam revenue cycle usaha toko hijab ada dokumen penjualan, dokumen pengiriman barang, faktur penjualan, kartu pengambilan barang, dan laporan penjualan. Prosedur revenue cycle dalam usaha toko hijab, pertama ada penerimaan pesanan dari pelanggan, yang kedua pengiriman barang pesanan, ketiga penagihan dan piutang usaha, dan terakhir penagihan kas. Penerimaan pesanan dari pelanggan. 1. Mengambil pesanan dari pelanggan. Untuk memesan konsumen yang akan memesan hijab dapat dilakukan secara online maupun langsung datang ke tempat usaha. Bagian pemesanan merespon pesanan pelanggan dan membuat format order dan dokumen penjualan. Dokumen penjualan yang dibuat bagian pemesanan sebanyak 3 rangkap dokumen. Dokumen pertama diberikan untuk pelanggan, dokumen kedua diberikan ke bagian gudang, dan dokumen ketiga untuk bagian keuangan. 2. Memeriksa persediaan. Bagian gudang menetapkan apakah cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Agar pelanggan dapat diinformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Apabila persediaan hijab cukup memenuhi pesanan tersebut, pesanan penjualan tersebut dilengkapi dan kolom jumlah yang tersedia dalam file persediaan. Setelah itu, bagian gudang menginformasikan ke bagian pemesanan atau pelayanan bahwa pesanan hijab tersedia. 3. Menjawab permintaan pelanggan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap persediaan barang dan persediaan barang memenuhi pesanan, kemudian menginformasikan kepada pelanggan bahwa memenuhi permintaan pesanan pelanggan. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar pelanggan mempunyai rasa puas dengan cara memperdalam hubungan dan pelayanan. Pengiriman barang pesanan. Pertama, mengambil dan mengemas pesanan. Bagian gudang membuat kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengapakan atau pengemasan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Persediaan kemudian akan dipindahkan ke bagian pengemasan untuk dikemas dengan rapi dan pesanan diserahkan kepada bagian pengiriman. 2. Mengirim pesanan. Pesanan yang siap dikirim lalu diserahkan ke bagian pengiriman barang sesuai dengan dokumen pengiriman barang dan alamat pelanggan. Bagian pengiriman mengecek barang pesanan bahwa barang sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran dan pesanan sudah benar atau belum. Penagihan piutang usaha. Pertama, penagihan. Penagihan dilakukan berdasarkan faktur penjualan yang menginformasikan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh konsumen. Setelah konsumen menerima faktur penjualan tersebut, konsumen harus segera melunasi pembayaran sesuai jumlah yang tertera di faktur penjualan ke bagian keuangan.
Pelunasan dapat dilakukan secara langsung atau cash dan via transfer bank juga dilakukan pembelian secara online. 2. Pencatatan piutang pelanggan. Pencatatan dilakukan melalui informasi dari faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening ketika dilakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran oleh konsumen, maka bagian keuangan mengkredit rekening bahwa pembayaran diterima. Penagihan kas. Setelah konsumen menerima faktur penjualan, maka perlu melakukan pembayaran pesanan hijab sesuai jumlah yang tertera di faktur penjualan ke bagian keuangan. Untuk pembayaran dapat dilakukan secara cash dan via transfer bank. Kemudian bagian keuangan melaporkan pada bagian akuntansi untuk dicatat dan dibuat pelaporan penjualan. Expenditure cycle atau siklus pengeluaran untuk persediaan yang dijual dalam usaha toko hijab Ifarami. Pengertian expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Bagian yang terkait dalam expenditure cycle usaha toko hijab, pertama ada bagian gudang, 2 bagian pembelian, 3 bagian keuangan, dan yang terakhir bagian penerimaan barang. Dokumen yang digunakan dalam expenditure cycle usaha toko hijab, yang pertama ada dokumen purchase requisition, dokumen purchase order, dokumen receipt report, dokumen voucher packet, short dokumen, dokumen pengeluaran kas, dan faktur pembelian. Prosedur expenditure cycle dalam usaha toko hijab. Pertama, permintaan pembelian barang dagang. Kedua, pesanan barang dagang yang akan dibeli. Ketiga, penerimaan atas pesanan barang dagang. Keempat, persetujuan faktur dari supplier. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang dagang. Permintaan pembelian barang dagang. Permintaan pembelian barang dagang dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan produk hijab yang meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jumlah baru barang dan kuantitas pesanan. Prosedurnya adalah bagian gudang diperbolehkan mengisi dokumen purchase requisition atas persetujuan manajernya dengan mengisi sesuai stok barang yang sudah habis. Setelah itu dokumen diserahkan ke bagian pembelian barang agar dipesankan. Pemesanan barang dagang yang akan dibeli. Pemesanan barang dagang yang akan dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase order. Dokumen ini berisi tentang permintaan atas barang dagang hijab ke supplier sekaligus pengirimannya. Prosedurnya adalah bagian pembelian barang mencari supplier dari beberapa supplier hijab yang ada memiliki harga terendah, kualitas hijab terbaik, dan sistem pengiriman yang tepat. Bagian pembelian akan melakukan pemesanan dengan mengirimkan purchase order. Hal ini dilakukan agar barang dagang yang dibeli sesuai dengan barang yang dipesan oleh bagian gudang yang mengajukan dokumen purchase requisition dan meminimalisir adanya pembelian produk yang tidak sesuai. Penerimaan atas pesanan barang dagang. Penerimaan barang dagang yang dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen receiving report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dagang yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis-jenis dan kuantitas barang yang diterima. Setelah itu, dilakukan pencocokan faktur dengan purchase order untuk mengetahui apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan yang dikirim melebihi kuantitas yang dipesan, atau salah dalam pengiriman barang. Maka barang dapat dikembalikan secara langsung ke supplier hijab yang bersangkutan. Bagian gudang akan membuat dokumen resep untuk dilakukan pengisian penambahan persediaan di gudang berdasarkan faktur dan mengecek barang apa saja yang sudah diterima dan yang belum dikirim oleh supplier. Persetujuan faktur dari supplier. Persetujuan dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian dilakukan dengan menggunakan dokumen voucher packet. Dokumen ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayaran, serta jumlah barang yang telah diterima berdasarkan short dokumen yang ada meliputi faktur, purchase order, dan receiving report. Hal ini dilakukan agar mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan kepada supplier hijab sesuai dengan jumlah barang yang diterima.
Pembayaran atas pembelian barang dagang. Pembayaran atas pembelian barang dagang yang telah dilakukan oleh bagian keuangan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, supplier akan menagih pembayaran barang dagang sesuai dengan dokumen voucher paket. Finance cycle atau siklus keuangan untuk penggajian karyawan dalam toko hijab Ifarami. Pengertian finance cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Bagian yang terkait dalam finance cycle. Pertama, bagian personalia, kedua, bagian keuangan, ketiga, bagian administrasi, keempat, bagian akuntansi, dan kelima, pimpinan. Dokumen yang digunakan dalam finance cycle yang pertama, kartu absensi, rekap data absensi, daftar gaji dan upah, slip gaji, arsip gaji dan upah, bukti kas keluar, dan amplop untuk gaji dan upah. Prosedur finance cycle dalam usaha toko hijab. Pertama, bagian personalia mendata jumlah karyawan yang bekerja di berbagai divisi bagian. Selanjutnya, bagian personalia merekapitulasi data tersebut. Kedua, data yang sudah direkapitulasi selanjutnya diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicek, dihitung secara keseluruhan. Kemudian data absensi karyawan tersebut diarsipkan. Ketiga, bagian keuangan mereka perhitungan tunjangan seperti tunjangan makan dan uang lembur. Selain itu, bila karyawan memiliki utang yang resmi, dilakukan pemotongan gaji. Kemudian, bagian keuangan mengecek gaji dan upah karyawan dan meminta persetujuan dari pimpinan. Keempat, pimpinan menyetujui untuk gaji dan upah karyawan dan data diserahkan kembali ke bagian keuangan untuk membuat daftar gaji fix dan rekapitulasi. Kelima, bagian keuangan melakukan pembayaran gaji dan upah karyawan dengan berdasarkan rekapan yang telah disetujui oleh pemimpin dan arsip gaji karyawan. Maka bagian keuangan membuat slip gaji yang akan diberikan pada karyawan. 6. Penerimaan gaji akan diberikan kepada karyawan yang disertai tanda terima gaji karyawan untuk menandatangani yang nantinya akan diarsipkan lagi. 7. Bagian akuntansi akan membuat laporan penggajian berdasarkan data arsip gaji dan arsip data terima karyawan yang telah ditandatangani tersebut. Setelah laporan tersusun dengan baik dan sesuai, lalu hasil laporan akan dilaporkan ke pimpinan untuk diarsipkan. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.